Teman-teman, hari ini saya akan mereview salah satu aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Jadi kita akan bandingkan, kita akan lihat apakah aplikasinya itu sesuai dengan yang dituliskan, yang dijelaskan di dalam Play Store, di dalam deskripsinya itu ya. Nah, di sini saya sudah install dan sudah daftar. Kebetulan sudah disetujui juga, jadi nanti teman-teman juga bisa lihat apakah sesuai dengan yang ada di Play Store atau tidak gitu. Nah, langsung aja ya tanpa banyak basa-basi kita mulai. Jadi aplikasinya namanya adalah Pinjam Duit. Aplikasi ini saya cek sudah terdaftar di OJK di urutan keberapa lupa saya ya, kalau nggak salah urutan 40. Nah, aplikasi ini kita lihat apa saja yang ditawarkan teman-teman. Ya ini dia, saya sudah masuk di deskripsi yang ada di Play Store. Jadi untuk produk apa saja yang ditawarkan dan rinciannya mereka tuliskan di sini kan. Biasanya orang kalau sebelum install kan baca-baca gimana sih produknya seperti apa, apakah memberatkan atau tidak. Untuk bahan pertimbangan biasanya seperti itu. Tapi rata-rata itu tidak sesuai teman-teman. Yang ada di sini dan kenyataannya itu nggak sesuai. Jadi mari kita lihat sama-sama. Nah, di sini mereka menawarkan limit yang akan didapatkan mulai dari 500.000 sampai 50 juta. Ini untuk limitnya. Dan tenornya 120 sampai 180 hari. Sekitar 4 bulan sampai 6 bulan. Dan kemudian suku bunga maksimal per tahunnya adalah 24,33% per tahun. Untuk biaya layanan 0,23% per hari, 0,23%. Nah, ini nanti biasanya bunga per harinya ini teman-teman ya, biasanya biaya layanan itu. Selanjutnya tidak ada biaya tambahan atau nggak ada potongan admin di awal, itu maksudnya ya. Kemudian apalagi nih, untuk pinjaman 600.000 dengan tenor 150 hari, ini adalah contohnya teman-teman ya. Biaya yang akan dikenakan adalah sebagai berikut. Nah, kita langsung baca bawahnya aja teman-teman. Misalkan kita pinjam 600.000, tenor 150 hari, itu sekitar 5 bulan ya. Dan total yang harus kita bayar adalah 867.000. Jadi kalau ngelihat kenaikannya 600.000 ke 867.000 itu berapa persen teman-teman? Ya kita tinggal kalikan aja sih sebenarnya. Itu kan per harinya 0,23% ya. Coba kita kalikan. 0,23% dikali 150 hari. Nah, karena tenornya tadi 150 hari teman-teman ya. Hasilnya 34%. Jadi bunga totalnya yang harus kita bayar itu 34 berapa tadi 34,5% teman-teman. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah ini terlalu mahal atau standar atau murah? Coba tulis di kolom komentar. Nah, ini mereka menuliskan di sini ya. Nanti kita akan cek di dalam aplikasinya seperti apa. Apakah sesuai dengan ini atau tidak. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa OJK itu sudah mengatur bunga pinjaman online itu maksimalnya 0,3% per hari. Maksimal. Kalau lebih dari itu berarti aplikasinya menyalahi aturan. Teman-teman bisa laporkan ke OJK. Gitu ya, sedikit info. Nah, sekarang kita udah baca tadi dan teman-teman inget-inget sendiri aja ya. Di sini saya mudah-mudahan cukup inget. Kita ke aplikasinya aja sekarang. Ya ini dia teman-teman aplikasinya. Saya sudah masuk. Di sini ternyata untuk poin pertama menurut saya nggak sesuai. Karena tadi mereka menuliskan limitnya mulai dari 500.000 sampai 50 juta. Mulai dari 500.000 artinya yang paling kecil ya paling tidak dapat 500.000 teman-teman. Ternyata di sini saya dapatnya 300.000 rupiah ya. Selanjutnya untuk tenor di sini mereka tadi mengatakan 120 hari ya yang paling pendek. Di sini saya dapat 150 hari atau 5 bulan. Berarti sesuai untuk tenornya. Kalau limitnya nggak sesuai teman-teman ya. Nah, untuk rinciannya bunganya gimana? Kita coba lihat ini. Nah, untuk rincian pembayarannya ini teman-teman ya. Jadi kita pinjam 300.000, total yang harus kita bayar itu 446.550 rupiah. Nah,
Untuk tanggalnya di sini bisa teman-teman lihat nih ya. Pembayaran pertama misalkan saya pinjam sekarang, pembayaran pertama itu tanggal 20 bulan 11. Sedangkan saya rekaman video ini tanggal 5 bulan 11. Berarti 15 hari kemudian saya harus bayar dengan nominal 267.000. Itu cukup gede teman-teman ya, bahkan hampir lunas pinjaman pokok yang 300.000 tadi. Sampai sini paham teman-teman ya. Jadi kita pinjam 300.000, cicilan pertama kita harus bayar 267.000 setelah 15 hari kita pinjam. Wow, ini menurut saya cukup memberatkan. Ini contoh nominal kecil aja ya. Misalkan nominal besar 3 juta, ya mungkin teman-teman akan disuruh bayar 2.600.000-an. Kalau pinjam 3 juta, itu kan udah hampir lunas ya. Nah untuk cicilan kedua tanggal 5 bulan 12. Nah ini baru sesuai jatuh temponya, maksudnya sesuai dengan tanggal kita pinjam. Jadi ketika kita pinjam itu, saya rekaman video ini tanggal 5, yang harusnya kita bayar kan tanggal 5 lagi teman-teman ya. Tapi enggak, malah ini angsuran pertamanya 15 hari kemudian kita harus bayar itu. Aduh. Untuk cicilan selanjutnya tanggal 5 bulan 12. Itu jeda 15 hari juga ya sama sebelumnya. Nah pembayaran ketiga tanggal 4 bulan 1. Nah ini baru jedanya 1 bulan. Nah yang cicilan keempat ini konyol sekali teman-teman. Coba baca ya. Cicilan ketiga kan bulan 1. Cicilan keempat bulan 4. Itu bulan 2 dan bulan 3. Nggak ada pembayaran apapun. Jadi kayak ada sedikit curang menurut saya teman-teman ya. Bisa dibilang curang gak sih? Karena mereka mengosongkan bulan 2 dan 3. Harusnya kan gini ya, biar gak ribet teman-teman ya. Harusnya kan kita pinjam sekarang misalkan tanggal 5 bulan 11. Ya udah jatuh temponya bulan depan tanggal 5 bulan 12. Dan seterusnya tanggal 5 bulan 1, tanggal 5 bulan 2, tanggal 5 bulan 3 sampai selesai lah pokoknya. Nah ini cicilannya 4 kali, tapi yang pertama itu deket banget. Jedanya 15 hari dan yang kedua juga jeda 15 hari. Cicilan ketiga itu jeda 1 bulan. Cicilan keempat jedanya 2 bulan. Aduh ya memang kecil kalau cicilan yang terakhir itu, maksudnya yang cicilan kedua dan seterusnya itu memang lebih kecil ya teman-teman. Karena ya cicilan pertama kita udah bayar gede gitu. Nah selanjutnya kita akan lihat nih kenaikannya kan 446.000 ya teman-teman ya. Nah ini berapa persen? Coba saya hitung dulu teman-teman. Nah setelah saya cek di ChatGPT kan biar cepet ya ngitungnya. Itu dari 300.000 ke angka 446.000 naiknya sekitar 48%. Hampir 50%. Wow, tenornya 150 hari teman-teman. Coba kita bagi sekarang ya. 48,8% dibagi 150 hari. Wow. Ini perharinya 0,32% teman-teman. Harusnya sih ini menyalahi aturan teman-teman ya. Ini melebihi aturan dari OJK. Sebaiknya kita perlu tandai aplikasi ini teman-teman. Karena ini bunganya perharinya itu lebih dari aturan OJK teman-teman. Kita harus tandai aplikasi ini. Kalau terus-terusan seperti ini, kita wajib laporkan teman-teman. Ini ada sedikit masalah menurut saya. Gimana kalau menurut teman-teman? Bener nggak? Kalau saya salah coba dikoreksi ya. Karena setelah saya hitung-hitung di ChatGPT bunganya memang segitu. Dari angka 300.000 ke angka 446.000 itu naiknya sekitar 48,8% teman-teman. Kalau dibagi tenornya 150 hari, bunga perharinya ketemu 0,32%. Sedangkan aturannya adalah 0,3% maksimal perharinya. Kalau saran saya, kalau teman-teman misalkan niat pinjam di aplikasi ini, saya sarankan ditunda dulu teman-teman. Ditunda dulu aja karena aplikasi itu kan banyak sekali ya. Teman-teman bisa coba, bisa cek video-video saya sebelumnya. Banyak kok yang masih mematuhi aturan OJK dan adil, sportif. Maksudnya itu
jatuh temponya berdasarkan tanggal kita pinjam itu banyak ya. Coba dicek aja video-video saya sebelumnya. Daripada ini, jujur saja teman-teman, di sini saya tidak ada unsur menjatuhkan aplikasi ya. Karena ya berdasarkan yang saya review di video-video sebelumnya, menurut saya ini kurang rekomen teman-teman. Itu aja sih. Kalau teman-teman mau pinjam ya silahkan. Yang jelas saya sarankan lebih baik di aplikasi lain, itu masih banyak. Terserah lah, bukan nyebut aplikasi mana, silahkan terserah. Yang penting kalau ini sih kurang rekomen teman-teman. Karena alasannya yaitu tadi teman-teman. Pertama, cicilannya, tanggal jatuh temponya itu yang pertama gede banget. Nah, alasan selanjutnya ya itu tadi, bunganya saya rasa melebihi aturan OJK gitu ya. Jadi segini aja di video kali ini. Mungkin buat teman-teman yang bahkan sudah install aplikasi ini dan sudah pernah pinjam, coba tulis juga di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa baca gimana pengalaman teman-teman. Supaya kita sama-sama tahu dan kita bisa mempertimbangkan kembali sebelum melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini ya. Nah baik, mungkin segini aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.